Selamat Malam. malam, Bu. Ya, saya sebelum masuk sesi 2 ada dua ya yang belum pernah ikut sesi satu ya. Dua, kalau ini yang Vivo ini siapa ya, Bu Ripka? Mungkin Apakah? Ivon. Apakah Ivon itu Vivo V40 Lite? Ivon kah? Mungkin Oh, Elsa ini anu, Kak Elsa ini Maga. Magda nama anaknya. Oke, aman, aman, aman. Aku nunggu di luar kok. Mereka di dalam. Oke, ya, saya ingetin balik dikit aja untuk teman-teman yang benar-benar nggak ikut waktu itu. Jadi kalau mengadakan modul 2, maaf, minggu pertama jangan jangan masuk dengan sesi dulu ya. Jangan dimulai dengan sesi, tetapi mulailah dengan apa? Perkenalan dulu. Jadi minggu pertama itu perkenalan. Habis perkenalan yang ditanyain perkenalan, ya tahu ya, kira-kira nama, alamat gereja dan lain-lain sebagainya, anaknya sekolah di mana, misalnya begitu. Atau kalau she mungkin kalau saya pekerjaannya apa gitu. Kalau saya ada satu kelompok yang she itu pekerjaannya apa dan di rumah dia dengan siapa saja. Setelah itu, tanyain harapan mereka ikut modul 2 itu apa. Karena paling tidak itu kita tahu harapan mereka dan itu sedikit kita bisa arahkan kalau mereka itu kurang kurang paham apa sih sebenarnya modul 2. Contoh nih ya, baru aja saya diajak untuk menolong apa namanya seseorang yang menggantikan sebentar karena dia ke Jogja. Nah, itu saya di dalam pembukaannya saya tanya harapannya apa. Dan harapannya itu saya ya cukup kaget karena dia itu adalah eh, apa ya, bukan hamba Tuhan tapi apa? Kayak pekerja di gereja yang punya posisi gitu. Dia bilang, saya pingin karena saya sering sering ini Bu konseling dan saya itu berharap melalui begini saya itu bisa tahu pergumulan orang-orang dan kesaksian-kesaksian hidup orang gitu. Nah, nah jadi dari sana, wow, kok gitu? Tapi kita jangan berespon ya dengan begitu ya biarin aja. Ada yang bilang mau upgrade diri, mau apa, diemin aja. Nah, ternyata setelah kita kumpulkan, setelah data-data mereka saya kumpulkan, terus setelah tanya harapan, tanyalah, bukan tanyalah, kita jelaskan 3 sasaran perubahan. Jadi 3 sasaran perubahan ini kenapa penting? Karena itulah yang akan membuat kita mengerti dan kita bisa melakukan kebenaran itu melalui sasaran perubahan itu. Kalau sampai ada orang yang ikut modul 2 tapi dia tidak mengalami ketiga hal ini, ya eh, saya pikir itu eh, apa namanya mungkin dia tidak membuka diri atau dia apa ya tidak menyimak, tidak melakukan itu bisa banyak banyak hal yang bisa terjadi di sana. Nah, untuk itu kita perlu jelaskan ada sasaran perubahan yang perlu kita pahami ketika kita melakukan modul 2 ini. Ya. Jadi jelaskan bahwa kita melakukan modul 2 ini dengan dasar kebenaran firman Tuhan. Ya, kenapa firman Tuhan? Karena memang firman Tuhan yang tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya dia tidak berubah. Jadi kalau kita mendasarkan sasaran perubahan itu pada hal yang tidak berubah, yaitu firman Tuhan, maka itu akan menjadi kekuatan ketika kita melakukan tidak akan goyah. Nah, itu kita perlu kasih tahu pengertian. Nah, kasih tahu kan sekarang 3 sasaran perubahan itu apa? Perubahan paradigma. Karena firman Tuhan. Perubahan paradigma itu kasih contoh misalnya
Kalau masalah yang terjadi tren-tren sekarang ini, misalnya ya yang sering saya lakukan itu, yang saya sering bicarakan adalah tentang banyaknya perceraian, gitu ya. Perceraian. Nah, perceraian kalau zaman dulu itu tabu. Tetapi ketika nilai dunia itu bergeser ke arah sekarang ataupun LGBT itu bergesernya jauh dan mereka masyarakat memahami bahwa itu hal yang biasa. Nah, untuk itu kita jelaskan. Maka itu kita bukan pakai nilai dunia ketika kita belajar sesi-sesi modul 2 ini, tetapi pakai kebenaran firman Tuhan itu sebagai dasar. Ya kan? Jadi di situ kita bisa mereka akan bisa memahami, oh ya, berarti firman Tuhan itu mengubahkan paradigma kita. Nah, kalau pengertian akan firman Tuhan itu kita mengerti, misalnya terhadap, ya jelaskan terhadap perceraian. Nah, kalau di dalam perceraian, Tuhan itu membenci perceraian, ya kan? Itu statement yang tidak bisa diganggu gugat karena memang itulah kebenarannya Tuhan tidak menginginkan perceraian. Tetapi kalau misalnya di antara mereka ada yang sudah bercerai, nah itu kan satu kasus. Satu kasus kita tidak bisa apa namanya menghakimi, tetapi satu kasus. Ketika mengerti, maka jelaskan orang yang mengerti kebenaran firman Tuhan, maka dia akan bertobat terhadap kesalahannya bahwa dia sudah bersalah terhadap kehendak Tuhan, yaitu Tuhan membenci perceraian. Nah, ketika dia bertobat, maka akan ada hal yang perlu dia lakukan. Misalnya ketika bertobat itu kan bicara tentang sikap hati. Nah, dari sikap hati itu kalau misalnya diteruskan, maka perilakunya dia akan berbuat hal yang lebih baik dari sebelumnya. Kalau dulu dia misalnya marah-marah sama suaminya atau menjadi orang yang dia misalnya maaf, misalnya dia selingkuh, dia bertobat, maka dia mengambil keputusan tidak melakukan dosa itu lagi. Nah, itulah yang dinamakan perubahan perilaku. Nah, ya, bagi mereka misalnya di dalam mereka yang sudah bercerai, yang belum bercerai, nah, ketika dia mendengar firman Tuhan bahwa Tuhan membenci perceraian, maka secara sikap hati dia akan bertobat. Pasti ada perubahan kalau kebenaran itu sudah nyampe di merubah paradigmanya. Maka orang yang akan bercerai ini, dia bertobat, maka kemungkinan ya kalau dia misalnya bertobat sungguh-sungguh, maka dia akan mempertahankan, oke, aku mau mempertahankan perceraian ini. Nah, terus akan berlanjut kalau perubahan sudah sampai sikap hati, akan melalui komunitas itu, maka bisa terjadi ada dorongan untuk melakukan kebenaran itu, yaitu terjadi perubahan perilakunya. Dia tidak akan bertobat dari hal-hal yang sebelumnya dia lakukan. Nah, itu perlu dijelaskan, sahabat WB, karena kalau itu belum mereka pahami, nanti sesi-sesi dalam modul 2 itu mereka bingung. Pokoknya ya apa namanya ya aku tahu. Tapi kalau dia dari awal sudah mereka dari awal sudah diberi pemahaman itu, mereka akan terus runut. Ya ya, setelah aku mengerti apa yang pertobatan yang harus aku lakukan. Nah, itu nanti berbicara tentang 5 esensi. Baru nanti kita minta komitmen untuk melakukan dalam bentuk minggu depannya perilakunya. Jadi mereka paham apa yang perlu mereka kerjakan, gitu. Nah, setelah itu dijelaskan 5 esensi. Ya, saya berharap sahabat WB itu tidak membacanya
Artinya ketika di depan peserta itu jangan membaca, tapi mengerti. Misalnya esensinya itu kelompok kecil. Kenapa kelompok kecil? Nah, kita sudah menghafal dari apa yang tertulis, nggak apa-apa. Sama dengan yang tertulis nggak apa-apa, tetapi kerjakan itu dengan tidak seakan-akan membaca sehingga membosankan gitu ya. Suasana menjadi membosankan gitu. Dan setelah adalah kesepakatan-kesepakatan. Nah, kesepakatan ini tolong perhatikan baik-baik yang sesuai dengan sahabat WB alami. Contoh, pertemuan di jam berapa, hari apa, di mana, terus kasih tahu kalau satu orang lagi bicara, yang lain itu mendengar. Nah, itu kesepakatan-kesepakatan. Misalnya, kalau misalnya waktunya pendek, kita kita misalnya saya sebagai PKM kasih tahu kita ada per orang 5 menit, kerjakan itu 5 menit. Jadi semuanya itu sebaiknya dibicarakan di depan, tidak ada jual jual beli atau menjadi apa ya ajang bisnis di situ dan lain sebagainya. Makanya itu sesuai dengan apa namanya pengalaman-pengalaman dari sahabat WB sebagai PKM 2 gitu ya. Itu minggu pertama itu aja sudah habis waktunya. Saya saya yang baru ini berapa orang? 4 orang itu habis dari apa obrolan-obrolan itu habis waktunya. Nah, setelah itu saya ini terusin sama sesi 1 ya. Sesi 1 nggak perlu pakai ini ya, nggak perlu pakai PPT buat teman-teman yang minggu lalu nggak apa namanya nggak hadir, maaf soalnya nanti kelamaan nggak sih atau gimana nggak usah ya atau gimana Bu Ripka? Saya ulang pakai anu aja ya, pakai lisan aja. Bu Ripka. Oh, suara saya didengar nggak ya? Kedengaran, Bu, Lisan aja, kedengaran. lisan aja Bu, karena kemarin itu kan sebenarnya di record kan. Kalau teman-teman, Oh, ya, ya, ya. Oke. karena saya Jadi juga dengar ulang kemarin. saya sesi 1 itu kalau setiap sesi ketika PKM bawakan baca harusnya setelah itu fokus. Jelaskan sesederhana. Misalnya untuk sesi 1 mengerti. Kita baca ya sekarang dibaca di bukunya di halaman 23. Fokusnya mengerti prinsip kasih. Dan kedua mengaplikasikan prinsip kasih sebagai dasar dari segala perubahan hidup, pertumbuhan rohani, dan pelayanan. Jadi dijelaskan dikit bahwa ibu-ibu kita ini sedang belajar tentang prinsip kasih. Sebenarnya kasih itu apa sih? Apakah kasih itu seperti perasaan senang, sedih gitu? Nah, itu nanti kita belajar sebenarnya kasih itu apa nanti yang kita akan pelajari dan nanti kita mengaplikasikan kasih itu sebagai dasar dari segala perubahan hidup kita. Ya, kita sebagai profesional, kita sebagai ibu rumah tangga, kita sebagai pelayan gereja ataupun apapun itu menjadi dasar dari segala perubahan hidup kita. Dijelaskan sedikit aja. Nah, setelah itu bacalah firman Tuhan. 1 Korintus 13 1 sampai 13. Dibaca semua seperti biasa aja. Setelah itu nggak usah dijelasin, tapi kita jelasin background, latar belakangnya. Latar belakangnya itu apa? Kitab Korintus ditulis oleh Paulus, ya kan? Paulus ditulis oleh Paulus. Nah, Korintus itu gambarkan kotanya yang seperti saya jelaskan. Gambarkan kotanya itu seperti ini. Banyak banyak masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Dan yang kita tekankan bahwa di sana jemaat yang didirikan oleh Paulus itu jemaat yang masih muda.
bukan jemaat yang sudah apa namanya orang Kristen lama, tapi muda. Jadi mereka itu mudah terpengaruh oleh nilai-nilai kehidupan di kota itu, sehingga disitulah muncul berbagai masalah. Ya, ya nanti bisa didengar di sana ya. Nah, setelah itu, setelah kita jelaskan background kotanya, kita jelaskan, kita masuk lebih dalam lagi ya. Kita kenal dulu siapa Paulus. Nah, Paulus itu kita baca dari Kisah Rasul 22 ayat 3 sampai 10. Ya, kalau enggak makin sahabat WB baca itu makin makin menambah apa ya pengetahuan tentang siapa Paulus. Paulus itu adalah orang Ibrani tapi lahir di daerah pemerintahan Romawi sehingga dia bisa bahasa kedua bahasa dan warga negaranya Yunani. Dia itu adalah orang Farisi yang belajar sama Gamaliel. Dan dia sangat taat oleh dengan hukum Tauratnya dan dia itu harus ke bait Allah sehari berapa kali untuk berdoa. Berarti Paulus ini adalah orang yang rohani. Rohani, sangat rohani ya, tanda kutip ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Paulus? Nah, Paulus itu kalau panggilan Saulus sama Paulus itu sama, bukan karena dia bertobat dan tidak bertobat, tapi itu apa aksen bahasa gitu ya. Paulus itu walaupun dia itu orang yang rohani, tetapi yang dilakukannya apa? Dia membunuh, menyeret orang-orang yang ikut jalan Tuhan, yaitu orang yang ikut dalam jalannya Yesus. Diseret, bahkan dimasukkan penjara dan dibunuh. Nah, suatu hari dia mengantongi surat dari imam besar, dia itu pergi ke Damsyik dengan harapan dia mau membunuh, menyeret banyak orang. Dia ingin meniadakan orang-orang percaya kepada Yesus. Tapi yang terjadi waktu itu Paulus melihat sinar dan akhirnya di dalam sinar itu dia mendengar secara pribadi karena orang yang mengikuti tidak mendengarnya. Secara pribadi dia mendengar bahwa Saulus, kenapa kamu menganiaya aku? Dia tanya, siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya itu. Nah, ketika terjadi perjumpaan antara Paulus dengan Yesus, Yesus yang menjumpai secara pribadi dengan Paulus, disitulah titik balik. Itulah jalan satu-satunya dia itu bisa berubah dari seorang penganiaya jemaat. Dia menjadi orang yang mengejar keserupaan hidupnya itu seperti Kristus. Ya, itu dijelaskan dulu sampai sana mereka akan mengerti, oh begitu kan background penulisan 1 Korintus 13 itu. Nah, ternyata kita kembali lagi ya ibu-ibu bilang 1 Korintus 13 kita mulai jelaskan. Makanya di ayat 1 sampai 3 itu eh, kesaksian pribadinya Paulus. Sekalipun aku bisa begini, tapi tanpa kasih sia-sia. Sekalipun aku rohani banget ya, bisa punya iman sampai memindahkan gunung, tetapi tanpa kasih tidak berguna. Sekalipun aku punya segalanya dan itu dibakar, tubuhku dibakar, tapi tanpa kasih nggak ada faedahnya. Jadi kasih itu apa? Kasih itu adalah Allah sendiri yang tadi menjumpai Paulus. Jadi dia mau bilang, tanpa tanpa aku dijumpai oleh Kristus, aku itu nggak bisa melakukan apapun. Gitu. Nah, sekarang kasih yang dimaksud itu kasih apa? Kasih agape. Kasih agape yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun kecuali Allah sendiri. Sehingga ketika kita mempunyai kasih itu, barulah kita bisa memberikan kasih agape. Karena ada roh Allah dalam
hidup kita. Ya kan? Kasih agape dijelaskan. Kasih agape itu kasih yang bagaimana? Kasih yang walaupun aku itu berdosa, walaupun aku tidak layak dikasihi, tetapi Yesus itu turun dari sorga untuk mengasihi aku dan menyelamatkan. Kasih kasih itulah yang akan kita pakai sebagai dasar dari ayat 4 sampai 7. Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Semua itu kalau kita katakan bukankah itu karakternya Allah sendiri. Jadi ketika kita mengasihi Allah itu, kita menggunakan dasar kasih agape. Ya, kasih agape yaitu walaupun kamu itu nggak pantas tak sabari, tapi tak sabari karena, jadi dijelaskan, karena Tuhan terlebih dulu sabar terhadap saya. Jadi jelaskan kepada peserta begitu. Nah, setelah itu ayat 8 sampai 13 dijelaskan. Jadi 1 Korintus itu dijelaskan ya detail ya biar mereka tuh paham. Ayat 8 sampai 13 mengatakan kasih itu tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Nah, kasih itu adalah Allah sendiri, yaitu Yesus sendiri yang akan datang kedua kalinya untuk menjumpai kita muka dengan muka. Ada di dalam ayat itu, di mana kita akan berjumpa dengan pribadi kasih itu sendiri, sehingga kita nggak perlu berharap lagi, kita nggak perlu beriman lagi, karena kita sudah ketemu sama pribadi Yesus itu sendiri. Jadi apa kaitannya kasih itu kekal? Jadi kalau ibu-ibu jelaskan, kalau dari eh, ayat 1 sampai 8, tanpa kasih agape, tanpa kasih Kristus, kita tidak mungkin mengejar keserupaan hidup kita itu seperti karakter Kristus di ayat 4 sampai 7 itu. Ya. Nah, apa kaitannya dengan 8? Bahwa apa yang kita kerjakan selama kita mengejar keserupaan hidup kita dengan Kristus itu berdampak kepada kekekalan yang nantinya Tuhan akan menjumpai pribadi kita. Alangkah senangnya kalau kita bisa memiliki karakter seperti Kristus, di mana Roma 8:28-29 dikatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, dan di 29 dikatakan Allah turut bekerja itu untuk menolong kita itu memiliki karakter seperti Kristus. Jadi ini adalah desain Allah. Kalau kita itu mengerjakan hidup kita memiliki karakter seperti Kristus itu adalah desain dari Allah sendiri. Gitu ya. Nah, itu minggu. Setelah itu selesai, sahabat WB ceritakan tentang pengalaman kita. Bilang gini aja misalnya, ibu-ibu atau teman-teman, saya pun itu pernah punya pengalaman seperti Paulus. Nah, ceritakan tentang perjumpaan hidup kita dengan Kristus itu. Dan setelah itu tanyakan apa yang mereka alami. Gitu ya. Dan setelah itu baru nanti ada kesempatan, nggak banyak pasti dengan begitu, tanyakan kira-kira karakter dari Kristus yang mana yang kita itu susah untuk melakukannya, atau kita punya hambatan untuk bisa melakukannya. Nah, dari sana kita bahas bahwa dasarnya kasih agape. Bukan kita berjuang dengan cara kita, tapi kita
kasih agape itu berjuang dengan cara Tuhan. Jadi dengan cara Tuhan minta kekuatan dari Tuhan dan lain sebagainya gitu ya. Barulah minta komitmennya. Nah, itu di minggu kedua. Nah, minggu ketiga kita jelas harus meneruskan. Diingat apa yang apa namanya peserta kita komitmenkan. Nah, itu ditanyakan lagi. Dan tapi setiap minggu ingatkan fokusnya apa? Kenapa fokus itu harus diingat? Karena itu adalah tujuan dari kita mengerjakan sesi itu. Makin kita itu, hidup kita itu mengerjakan PR-nya, maka hidup kita itu makin mirip dengan fokus itu, makin mendekati. Gitu ya. Terus setelah itu teruskan misalnya apa namanya definisi kasih. Kasih itu apakah perasaan aku suka apa gitu. Ketika aku menerima sesuatu baru aku punya rasa ingin mengasihi. Jadi itu jelaskan bahwa bukan itu ya. Kasih itu kasih agape dan teruskan dengan mengapa sulit mengasihi. Ini penting karena seringkali orang itu terjebak di situ karena punya kepahitan yang perlu kita gali dengan kekuatan pertanyaan. Jadi kekuatan pertanyaan itu sangat penting. Kita nggak bisa apa namanya memberi solusi. Jadi PKM 2 saya ingatkan kita tidak mengambil keputusan bagi hidup orang lain ya. Itu penting, jangan sampai kita, kamu harus begini, kamu harus begitu. Enggak. Tapi melalui pertanyaan-pertanyaan itu menolong kita untuk mereka itu bisa melihat seperti melihat spion gitu. Mungkin di belakang rambutnya gimana kita itu sebagai spion yang yang mengarahkan gitu. Apapun keputusannya, kita memakai kebenaran firman Tuhan. Bukan pakai sharing atau eh, apa namanya, ya kesaksian hidup kita ataupun kesaksian hidup orang lain. Itu bukan dasar sebagai apa namanya keputusan mereka. Karena kesaksian itu adalah pendukung dari materi. Jadi kalau menjadi PKM jangan khawatir, aku tuh nggak punya apa namanya kesaksian gitu karena kesaksi gitu ya. Yang kita ceritakan hari-hari kita saja. Yang sederhana-sederhana pokoknya mereka bisa mengerti dan itu mendukung kebenaran dari materi itu sendiri. Karena kalau misalnya kita ngomong, oh 2 tahun yang lalu saya pernah ngalami. Nah kalau kita pakai yang lama-lama terus, nanti apa? Kita kelihatan bahwa kita itu tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Gitu. Sampai sini mungkin itu hal yang saya perlu jelaskan. Kira-kira itu seperti itu. Ada pertanyaan, Kak Feby sama siapa tadi yang belum ikut? Yuli, Iya. sudah jelas, Bu. Terima kasih. Oh, oh Bu Yuli belum ikut ya. Tapi punya gambaran ya Bu ya, sudahan. Oke, ya. Oke, setelah itu kita masuk ke sesi 2. Dan oh ya, saya lupa ingatin ya bahwa kalau ketika kita melakukan pembelajaran modul 2 itu tujuannya itu seperti judul buku ini ya, menjadi teladan. Jadi itu target kita ya, target kita. Terus dan ingatin dampak dan berkat kalau kita terus mengejar kasih. Itu ada berkatnya bahwa kita dapat perkenalan dan kita bertumbuh secara karakter. Saya paling paling senang kalau saya itu bertumbuh. Jadi
Bukan makin hari kita itu misalnya suka marah ya marah terus saya kerjaan nih. Nah, itu kan kita tidak bertumbuh, tapi justru kita menjadi orang yang makin dewasa. Oke, kita masuk di dalam sesi 2. Ya, sesi 2 judulnya Seperti Ibu Demikianlah Anaknya. Ya, jadi kalau kita tadi targetnya ketika belajar modul 2 itu adalah menjadi teladan. Setelah kita terima Tuhan, kita tuh belajar me- memiliki hati ibu yang benar. Yang benar bukan hanya baik ya. Kadang-kadang yang baik itu belum tentu benar. Misalnya hati ibu yang baik itu kadang-kadang terlalu protek sama anaknya sehingga kebenaran itu tidak diungkapkan. Nah, yang kita pelajari adalah belajar memiliki hati ibu yang benar dengan memiliki sikap hati seorang anak. Nah, ketika menjelaskan fokus ya seperti itu, hati yang benar bukan baik, bukan hanya baik. Kasih contoh misalnya kalau ada anak kecil yang berantakan terus nggak senang rumah berantakan bilang, papa datang. Nah, itu kan tidak mengajar dengan baik. Nah, maksudnya tidak mengajar dengan benar. Mungkin maksud ibu baik agar rumah tenang, tidak terjadi pertengkaran, tetapi yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak benar karena ditangkap oleh anak itu salah, gitu ya. Jadi fokus kita sesi 2 ini adalah memiliki hati ibu yang benar dengan memiliki sikap hati seorang anak. Jadi yang penting itu di sini adalah pembelajaran pertama itu adalah sikap hati seorang anak dulu, baru bisa memiliki hati ibu yang benar. Nah, sedikit latar belakang. Latar belakang ini nggak perlu ditunjukkan kepada peserta, tetapi itu jadi pengertian kita. Latar belakangnya apa sih kok sampai Paulus itu menulis hal itu, ya kan? Kita baca dari Titus 2. Titus 2, adakah yang bisa menolong saya membacakan Titus 2? Titus 2 ayat 3. Iya, Titus 2 ayat 3 sampai 5. iya Bu MC, makasih. Iya, ayat 3. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang yang beribadah, jangan menfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Amin. Nah, kita tahu ya bahwa surat Titus ini ditulis oleh Paulus. Paulus itu menulis 13 kitab ya. Ini salah satu surat penggembalaannya. Paulus itu menulis kepada Titus yang ditinggal di Pulau Kreta untuk memimpin gereja yang didirikan di sana. Nah, Pulau Kreta ini terkenal sebagai tempat dengan budaya yang sangat korup, yang sangat jahat, penuh dengan kebohongan. Kita lihat di Titus 1
ayat 12 dikatakan apa? Eh, dan dari kalangan mereka, jadi bukan dari orang percaya ya, dari kalangan orang Kreta sendiri, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, buas, pelahap yang malas. Jadi bayangkan kota ini kota yang sangat mengerikan. Orang-orangnya terkenal, suka berkhianat, orang yang serakah, kebanyakan pria-prianya itu bekerja sebagai tentara bayaran. Karena apa? Kotanya nggak aman, jadi dibayar untuk jagain kota. Dan di situ dipenuhi dengan kekerasan dan jadi Paulus itu mengingatkan Titus agar orang-orang jemaat yang sudah ada di sana, yang percaya pada Yesus, itu tidak terpengaruh oleh budaya, tidak terpengaruh oleh dosa-dosa mereka. Jadi untuk itu Paulus mengingatkan harus menekankan pentingnya hidup kudus itu sebagai kesaksian. Kalau mereka hidup seperti orang-orang yang ada di kota itu, ya nggak ada kesaksian yang baik gitu. Tetapi justru di sini Paulus mau mengajarkan lewat Titus bagaimana seorang eh, wanita, seorang pria, seorang wanita dan wanita tua dan wanita muda untuk hidup dalam keluarga yang benar, menghidupi kebenaran firman. Ya, seperti itu kira-kira latar belakang dari kota itu ya. Ya. Nah, kita sekarang pertanyaannya, siapa perempuan tua tadi yang dibaca? Ya, jadi sebenarnya Paulus ini mengingatkan melalui Titus itu bukan hanya wanita, tetapi prianya juga di ayat 1. Tetapi kita apa namanya bahas dari sisi perempuannya kan. Ayat 2, laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana. Jadi prianya pun sebenarnya di, ditertibkan kehidupannya oleh Paulus. Jadi siapa perempuan tua? Perempuan tua itu tidak harus lebih tua secara usia, tetapi kita sepakati bahwa mereka itu dewasa secara iman dan dapat memberi teladan hidup jasmani dan rohani. Jadi apakah perempuan tua itu dimiliki pribadinya dimiliki oleh satu orang ataukah seseorang punya keduanya, perempuan tua dan muda? Menurut sahabat WB apa? Keduanya, Bu. Keduanya, ya. Jadi kita setiap orang itu adalah perempuan tua, tapi juga sekaligus perempuan muda. Di mana kita, kalau kita sebagai perempuan muda, kita mendapat mentor, mendapat pengertian dari perempuan tua yang dewasa secara iman dan punya teladan hidup yang baik. Ya, bukan lebih baik dari kita, tapi orang yang hidup meneladani Kristus itu sebenarnya perempuan tua bagi kita, walaupun usianya lebih muda. Nah, perempuan muda otomatis kita katakan itu yang belum dewasa secara iman. Mungkinkah kita tidak dewasa secara iman? Mungkin, karena sepanjang hidup kita ini adalah proses kehidupan. Jadi, kemungkinan suatu kali dalam hal tertentu saya tidak dewasa secara iman dan saya perlu belajar dari perempuan tua. Gitu ya. Jadi perempuan muda itu diajar agar hidupnya itu penuh kasih dan keteraturan. Nah, kita sekarang lebih detail kan dari ayat yang 2 ya.
Ini adalah kopi dari ayat yang kedua. Demikian juga perempuan tua hendaklah mereka hidup sebagai orang yang beribadah. Nah, jelaskan nanti kepada mereka. Sebenarnya orang yang beribadah itu gimana? Apakah orang itu bawa tentengan Alkitab kemana-mana? Ataukah kita apa namanya memakai baju yang kesannya itu rohani sekali? Kan bukan itu. Jelaskan bahwa hidup orang beribadah itu gaya hidupnya, lifestyle yang merasa takut dan hormat. Gaya hidup itu gimana? Gaya hidup itu adalah cara hidup seseorang tuh tanpa berpikir. Kalau kita terbiasa menggosok gigi pakai, kita suruh pakai kiri, kayak kaku. Nah, tapi kalau saya sudah terbiasa begini, itu sudah saya nggak mikir. Pasti saya yakin gigi saya itu pasti semua kena kena sikat gigi saya. Tetapi kalau gini saya nggak bisa. Nah, gaya hidup tuh seperti itu. Gaya hidup tuh cara hidupnya tuh sudah otomatis seperti itu. Perempuan ibadah itu gaya hidupnya tuh mencerminkan rasa takut dan hormat akan Tuhan. Jelaskan pula rasa takut dan hormat akan Tuhan itu bagaimana. Nah, kan rasa takut, rasa gimana, tetapi kita itu bolehkah satu dua orang yang memberikan definisi takut dan hormat akan Tuhan itu bagaimana? Ayo sahabat WB, takut dan hormat akan Tuhan itu bagaimana? Oke, kemudian gimana? Melakukan firman-firman-Nya, Bu. Apa? Melakukan firman-firman-Nya. Iya, melakukan firman-firman-Nya. Jadi, kita kalau melakukan firman-Nya, berarti kita itu paham apa yang disukai oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan. Karena di dalam, saya lupa kalau nggak salah, Amsal 6 dikatakan, takut akan Tuhan itu membenci dosa. Gitu ya. Fear of the Lord, hate evil. Jadi, takut akan Tuhan itu membenci dosa, salah satunya. Membenci itu apa sih kadang-kadang? Saya tuh sampai waktu saya ini sedang belajar menyalin firman Tuhan, gitu loh. Bukan merenungkan, menulis, merangkum enggak, tapi saya menyalin, tapi ayat demi ayat itu saya pikirkan, baru saya tulis. Saya mengerti, saya tulis, gitu ya. Ketika itu saya berpikir, sebenarnya membenci dosa itu apa sih Tuhan? Dosa itu belum sampai kita lakukan tuh kita sudah berdosa loh, sahabat WB. Karena apa? Ketika itu timbul dalam pikiran, itu kita tuh sudah berdosa di hadapan Tuhan. Maka itu nggak perlu sampai melakukannya. Asal aku nggak melakukan berarti aku nggak berdosa. Enggak. Justru saat di pikiran, di perasaan kita sudah punya sesuatu yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu kita sudah berdosa. Maka itu kan Yesus katakan, kalau kamu melihat mengingini wanita walaupun dalam pikiranmu, itu sudah berdosa. Makanya kalau itu jadi gaya hidup, mencerminkan rasa takut, maka ketika kita sudah punya pikiran seperti itu, bertobatlah.
jadikan itu gaya hidup. Jadi teladan perempuan tua itu sebenarnya nggak main-main, hanya sekedar takut akan Tuhan. Tapi kita harus mengerti, takut dan hormat akan Tuhan itu bagaimana. Nah, saya harap nanti ketika PKM mengajar, itu mereka harus mengerti kebenaran-kebenarannya. Nggak dibaca, tapi berikan contoh-contoh sehingga mereka itu akhirnya, oh maksudnya begitulah. Jangan memfitnah, ya. Jangan memfitnah, menghindari ucapan yang menghancurkan reputasi orang lain. Memfitnah itu kadang-kadang kita tidak sadari. Ketika kita melakukan memfitnah orang, itu kita itu tanpa sadar kalau kita itu sedang berbuat dosa, berbuat jahat. Gitu. Kok bisa? Iya, kadang-kadang ketika kita itu berselisih paham dengan seseorang, katakanlah di dalam komunitas, ya mungkin di gereja, mungkin di dalam pelayanan WB, eh, itu akan terlihat bahwa kita itu kalau ketika berselisih paham, mungkin kita enggak kelihatan. Tetapi ketika ada pemicu orang ngomong sesuatu, kita bisa nggak langsung muncul. Dan itu biasanya kalau kita sangat berseberangan, kita itu bisa mengajak orang lain untuk berpihak pada kita dan dengan orang lain. Nah, lebih parahnya ada yang menjelek-jelekkan. Itu sama dengan menghancurkan orang lain. Itu jahat di mata Tuhan. Nah, saya ketika eh, apa setiap mau menjelaskan ini ketika dalam modul 2, kadang-kadang saya sendiri itu ngeri melihat kehidupan saya. Hati saya sampai sampai saya tuh mikir, ya Tuhan, hati saya itu sebenarnya kotor loh. Kalau dipikir itu seperti itu. Padahal yang kita mau nanti kita belajar menjadi perempuan tua yang benar jadi teladan. Agar kita itu bisa punya hati ibu yang benar. Gitu. Ya. 3, jangan menjadi hamba anggur. Jangan menjadi hamba anggur itu apa? Menekankan penguasaan diri, tidak dikendalikan oleh hawa nafsu. Kadang-kadang kita nggak sadar, seringkali, oh kita cuman mikirnya apa sih? Oh aku tuh penguasaan diri terhadap minum, terhadap belanja yang sering disentil-sentil di modul 1. Tetapi sebenarnya penguasaan diri ini sangat luas, sahabat WB. Bagaimana ketika kita tidak bisa menguasai diri terhadap kemarahan? Kita tidak bisa menguasai diri terhadap ego kita agar orang lain menghormati saya. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar, entah sadar dan tanpa sadar, seringnya itu pura-pura nggak sadar nih parahnya. Itu kita itu menjadi orang yang ketagihan terhadap anggur-anggur itu bagi kita. Sesuatu yang mengenakkan hati kita. Ya. Dan keempat, kita mengajarkan hal-hal baik. Jadi kalau kata mengajarkan, Paulus bilang mengajarkan hal-hal baik, itu kalimat aktif, mengajarkan. Kalau pasif, diajar. Jadi kita itu harus ada aktif, kegiatan aktif untuk apa? Mengarahkan, bukan sekedar diam kalau melihat hal yang perlu kita luruskan. Kadang-kadang males, kok
kepo, apalagi zaman sekarang. Makanya makin ke sini, dunia itu membawa kepada kebenaran-kebenaran palsu. Artinya apa? Orang mau meluruskan dibilang kepo, ya kan? Dan kita itu harus belajar untuk bisa memisahkan. Apakah aku itu benar-benar kepo toh? Lek kepo ya benar stop. Tapi kalau tidak kepo, berdoalah, minta Tuhan tolong untuk menolong orang lain, mengarahkan. Bukan mendiamkan. Kalau kita tahu mungkin ipar kita atau siapa kalau dia berbuat dosa, tegurlah. Tapi dengan cara yang benar dan penuh kasih. Jadi ini tadi ya saya menjelaskan teladan perempuan tua. Jadi perlu ini sahabat WB pahami ketika menjelaskan. Jadi tidak hanya dibaca. Ayat-ayat ini tidak hanya dibaca tetapi dijelaskan. Nah, tugas perempuan muda. Tadi saya katakan bahwa kita ini perempuan tua juga sekaligus perempuan muda. Kita ini juga perempuan muda. Apa yang perlu kita lakukan? Mengasihi suami dan anak-anak. Jadi bukan berarti kita merasa imannya sudah tinggi, sudah tebel gitu ya, kita nggak melakukan hal ini. Enggak, justru perempuan tua itu tadi itu gaya hidupnya mencerminkan kalau gaya hidup tuh sampai bukan hanya cara berpikir, tetapi sampai perkataan, perbuatan itu sudah memperlihatkan takut akan Tuhan dan hormat akan Tuhan. Jadi kasih itu perlu diajarkan dan dilatih bagi perempuan muda. Sampai hari ini kita perlu untuk belajar mengasihi suami dan anak-anak terus sampai kita meninggal. Bahkan mungkin ketambahan ipar lah, mantu lah, itu ketambahan orang yang makin banyak yang perlu kita belajar mengasihi dan kita melatih diri kita untuk melakukan hal-hal itu. Hidup bijaksana dan suci. Nah, ini sekali lagi, ini bisa menjadi gaya hidup. Karena kita itu kalau gaya hidup sudah tadi saya katakan tidak berpikir dalam menjaga pikiran, perasaan, tindakan mencerminkan karakter Kristus. Kita itu harus belajar dalam hal terkecil itu integritas itu dijalankan. Jangan sampai kita berpikirnya benar, nyampe di hati saya salah, keluarnya jadi tidak karu-karuan. Nah, kita itu harus punya integritas yang baik. Cara berpikir kita, ketika kita berperasaan kadang-kadang bisa salah, berpikir benar tapi perasaan bisa salah. Bisa. Aku marah, aku tahu aku harus mengampuni, tetapi perasaanku belum bisa salah. Perasaan bisa salah. Nah, tapi kita itu belajar, kita harus hidup suci dan bijaksana secara pikiran, perasaan, dan tindakan perkataan itu jadi integritas satu kesatuan untuk mencerminkan karakter Kristus. Rajin mengurus rumah tangganya. Rumah tangga adalah pusat komunitas keluarga yang terkecil yang perlu dibangun dan dijaga. Apa yang perlu dijaga, apa yang perlu dibangun, kita nggak bisa tinggal diam. Sudah biar noai, kita pokoknya pulang, ya sudah. Apa? Enggak, kita perlu suasana rumah itu perlu dijaga. Cara kita bicara pun itu akan masuk di dalam mengurus rumah tangga. Ada orang-orang yang suaranya gede, banter-banter ngomong gitu ya. Cobalah belajar untuk
membuat suasana itu enak gitu. Saya itu ternyata mendapati orang makin tua, saya sama suami saya itu bisa geger dalam hal-hal kecil, sahabat WB. Bayangkan, cuma gara-gara nggak kerungu, nggak denger ngomongnya. Nah, saya ini tipe orang yang nggak seneng kalau kalau diulang-ulang. Ya, kadang-kadang saya itu sudah dengar, suami saya dia itu merasa saya jawab, dia tidak dengar, ngulang lagi. Nada saya makin hari, makin kali makin naik. Nah, kayak gitu. Ternyata, oh sampai barusan ini cerita di Komsel kita itu ya lucu. Sampai kita ya sharing, kenapa ya saya sama Linda ini kok gini gitu loh. Jadi, jadi apa namanya? Karena pendengaran yang menurun itu bisa bisa jadi geger-geger hal-hal kecil. Nah, itu perlu dibangun. Sampai akhirnya buat kesepakatan akhirnya. Saya bilang, kalau ndak denger, kita diem aja. Nanti kita saling deketan baru ngomong. Gitu loh. Jangan sampai diterusin. Jadi akhirnya kita punya punya cara akhirnya. Kalau suami saya ngomong nggak dengar, saya diem. Ya udah nanti saya tangguhkan. Dulu saya nggak bisa, saya tetap ngomong gitu. Tapi sekarang itulah salah satu bentuk membangun rumah tangga. Hal kecil, maka itu saya bilang nggak perlu kesaksian yang besar. Kesaksian saya yang tambah tua kayak gini aja bisa jadi geger dalam mengurus rumah tangga, gitu ya. Perlu kita belajar. Tunduk hormat kepada suami. Ya, ini kita sudah sangat tahu ya. Walaupun sulit melakukan, sangat tahu. Ya, jadi apa namanya sulit? Kenapa sulit? Karena kadang kita merasa lebih pinter, karena kita merasa lebih lebih gercep. Orang bilang satset. Nah, itu kan. Tapi kita belajar hormat kepada suami. Nah, tujuan dari semua ini adalah apa tadi? Agar firman Allah jangan dihujat orang. Kenapa? Karena kalau kita mengatakan kita itu orang percaya, orang yang punya Kristus ada di dalam hidup kita, kita ini showcase-nya Tuhan. Ya, kalau showcase itu apa sih? Orang lewat itu, oh lihat kalau ibu sahabat WB ngelihat showroom mobil, apakah kacanya digordeni? Namanya showroom itu dibuka luas. Nah, kita itu showcase-nya Tuhan. Orang itu melihat Tuhan itu ada dalam hidup kita. Bayangkan kalau hidup kita itu tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan. Apakah orang nggak mencibir tentang kehidupan kita sebagai anak Tuhan? Bahkan firman Tuhan pun itu loh bisa dihujat orang karena kehidupan kita. Maka itu Paulus itu benar-benar sungguh-sungguh nulis tentang perempuan tua, perempuan muda, pria itu dikasih tahu cara hidup kudus yang benar itu bagaimana. Ya sama, karena kehidupan di sana, di Pulau Kreta, demikian bejatnya, sama. Di sekitar kita itu bukan orang-orang baik-baik, itu banyak. Jadi jangan berpikir kalau kita pun ada di gereja itu kita aman. Enggak. Kita tuh hidup kita sedang dipelajari orang. Jadi berlakulah benar agar firman Tuhan itu jangan dihujat orang. Nah, sebagai perempuan Kristen, kita itu harus menjadi teladan kasih. Kalau kita mau jangan dihujat orang, kita jadi teladan kasih. Tanggung jawab hidup kita di hadapan Tuhan dan kita dalam kekudusan.
Itu yang harus tetap kita jaga. Wanita dewasa secara rohani perlu membimbing generasi muda. Karena apa? Karena lagi agar firman Tuhan itu jangan dihujat orang. Generasi muda ini yang percaya kepada Tuhan itu adalah keluarga kita, di mana kita itu harus merangkul mereka semua, kita bimbing secara rohani. Perilaku wanita dalam keluarga masyarakat itu jadi kesaksian dari Injil. Jadi apa yang kita lakukan, baik kita sebagai wanita tua maupun wanita muda, kita itu menjadi kesaksian Injil. Nah, pertanyaannya, sekarang bagaimana menjadi perempuan tua yang memberi teladan sekaligus sebagai perempuan muda yang hidup kita itu jadi kesaksian. Ini bukan salah satu ya, perempuan tua dan perempuan muda itu ada dalam pribadi satu orang, yaitu saya. Gitu ya. Bagaimana toh sekarang caranya? Yaitu kita belajar untuk memiliki hati seorang anak. Karena apa? Ketika antara perempuan tua dan perempuan muda, ini adalah proses pembelajaran hidup. Proses pembelajaran hidup kita. Maka itu kita perlu belajar memiliki sikap hati seorang anak. Untuk apa? Untuk kita belajar menjadi perempuan tua maupun perempuan muda. Tetap keduanya kita perlu memiliki sikap hati seorang anak. Sampai kapan? Sampai kita meninggal. Baru kita sudah disempurnakan oleh Tuhan. Jadi memiliki hati anak itu gimana? Penundukan diri, submission ini penting. Karena kita tidak akan pernah bisa belajar kalau kita tidak punya rasa tunduk terhadap orang yang mengajari, otoritas yang di atas kita. Otoritas itu siapa? Otoritas itu otomatis pertama firman Tuhan itu otoritas kita tertinggi. Setelah itu suami, baru bos kita, pemerintah, dan orang-orang di sekitar kita yang menjadi perempuan tua bagi kita. Jadi kita paham ya, bahwa perempuan tua itu bagi kita itu banyak di sekitar kita. Itu ya. Nah, penundukan diri, menghargai, kita menghargai upaya mereka, menghargai apa yang mereka berikan, nasihat-nasihat kita. Kita bersedia diajar, kita peduli terhadap mereka. Itu sikap hati anak. Sikap hati anak ini perlu, sahabat WB, kita kerjakan tuh di mana-mana. Belajarlah dari orang yang apa ya, orang yang di sekitar kita paling, pokoknya yang paling. Jadi kita tuh nggak usah idealis. Aku mau belajar sama ibu gembalaku. Boleh, sangat boleh. Tetapi dalam keseharian kita tuh banyak kesempatan kita itu belajar memiliki hati anak. Taruhlah kita itu di bawah untuk menerima banyak pengertian, nasihat, dan berita baiknya itu membuat kita makin dewasa. Gitu. Sulit memang sulit pasti. Nah, bagaimana kita
belajar ketundukan yang benar ini, kita belajar dari Yesus. Sahabat WB, bahwa tiap sesi itu ada Christ teaching-nya, Christ center-nya itu ada. Jadi kalau sesi 1 adalah tanpa Kristus, tanpa kasih Kristus, tanpa keselamatan dari Kristus, kita tidak dapat mengejar kasih, mengejar keserupaan hidup kita seperti karakter Kristus. Tetapi di sesi 2 adalah ini, sikap ketundukan Yesus kepada Bapa itu adalah Christ center-nya, yaitu apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama kita ini ya, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi kita senantiasa mengarahkan cara berpikir kita, cara kita berperasaan. Kita punya perasaan, punya. Bisa sakit, bisa luka. Tetapi kita belajar, ini firman Tuhan dikatakan, hendaklah kita itu menaruh, jadi dengan sengaja, walaupun perasaanku itu enggak pas, perasaanku itu luka, tapi taruhlah perasaan itu ke dalam pikiran Kristus dan perasaan Kristus. Apakah kita tidak, kita harus diakui. Justru tanpa diakui kita tidak akan sembuh. Kita akui di hadapan Tuhan. Tuhan, aku marah. Tuhan, aku benci terhadap orang itu. Tuhan, aku sakit. Bisa. Taruhlah sampai dengan pengertian, perasaan dan pikiran itu kita bisa akhirnya pahami. Nah, nanti selanjutnya kita akan tahu gimana caranya kita bisa mengatasi cara tunduk yang benar itu seperti ini. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tahu Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah Tritunggal, yaitu satu. Yesus itu adalah Allah Anak yang punya keindahannya, yang punya kemahakuasaannya, punya segalanya. Tetapi apa yang dilakukan demi untuk menolong, menyelamatkan kita, atau yang kalau kita bisa membawa orang kepada Kristus, itu Yesus itu tidak menganggap semua yang dia miliki. Dia maha tahu, dia maha pandai, dia maha kuasa, dia punya kekuatan, dia punya bumi ini maha kaya, tetapi tidak menganggap semua itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya sendiri. Kalau kata mengosongkan itu ya, itu dari penuh, dikosongkan, dialirkan, pokoknya sampai satu tempat itu kosong. Jadi mungkin aja kita itu merasa, mungkin aja kita waktu itu merasa aku benar, aku berhak, aku bisa mendapatkan reward segalanya. Tetapi kalau kita mau belajar tunduk, kita belajar mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba. Bayangkan, hamba itu tidak punya hak sama sekali dan menjadi sama dengan manusia ciptaannya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib yang memalukan. Jadi kalau Yesus yang sedemikian punya segalanya, punya keagungannya, keindahannya, ketika Allah Bapa menyuruh dia datang,
dia itu tunduk tuh seperti itu. Dia tunduk terhadap Allah Bapa itu benar-benar tunduk yang harus kita teladankan dalam hidup kita. Kita teladani. Sikap seperti inilah yang menjadi dasar dari kekuatan memiliki sikap hati seorang anak. Jadi, setelah kita tahu sikap hati seorang anak seperti Yesus taat kepada Bapaknya itu, barulah kita itu belajar. Oke, aku sudah bisa, aku sudah belajar tentang sikap hati anak. Aku mau belajar memiliki hati ibu yang benar itu bagaimana? Yaitu 3C. Caring, character building, dan calling. Ya. 3C ini, Bu-Ibu, jangan pernah dibolak-balik. 3C ini bukan hanya di sesi 2WB bisa terpakai. Ini bisa terpakai dimanapun, di pekerjaan, di keprofesionalan kita, dimanapun kita bisa memakai rumusan ini. Caring, character building, sama calling. Caring itu apa? Caring itu adalah kepedulian. Sebelum kita itu melakukan pembentukan karakter tahap kedua, kita perlu caring. Caring itu sebagai jembatan. Kita sedang membangun jembatan komunikasi, jembatan relasi. Makin tebal jembatan kita, makin kuat, maka ketika seseorang kita ingin mengibui dan melakukan pembentukan karakternya, maka dia tidak akan tersinggung dengan apa yang kita katakan. Paham ya? Misalnya saya nggak kenal sama Bu MC ini, nggak tahu apa-apa. Bu MC rambutnya kok putih gitu ya, kelihatan tua. Kira-kira gimana? Marah dong. Ya kan? Tetapi kalau misalnya saya itu sudah deket, Bu Ensi kenapa sih kok dicat putih? Maaf ini Bu, ini kebetulan di depan gambar Bu MC ini ada di nomor 3, jadi kelihatan gitu ya. Saya mau pakai contoh yang lain bingung. Nah, seperti itu. Sebelum saya negur, itu bangun jembatan. Malah itu menjadi gurauan. Kalau kita itu sudah kenal baik. Yaitu ya, caring, character building, dan kalau kita sudah punya jembatan yang kuat, kita melakukan pembentukan karakter, maka yang terakhir kita bisa calling. Calling itu apa? Calling itu adalah panggilan seseorang terhadap hidupnya, di mana Tuhan mau apa yang menjadi yang Tuhan titipkan untuk dia kerjakan. Itu panggilan. Jadi hati ibu yang benar itu kita perlu melakukan semua ini. Jangan sampai ketika kita menegur saja, tapi kita itu tidak sampai kepada menolong dia sampai dia mengerti apa sih panggilan hidupnya. Tapi nggak ada hubungannya dengan rambut loh Bu ini. Ya, jadi gitu ya. Nah, 3C ini punya apa itu namanya? Punya musuh dalam melakukannya. Caring itu seringkali musuhnya apa? Kita itu cuek, tidak peduli, tidak mau repot, nanti nggak mau dibilang kepo. Nah,
Kalau kita itu sudah punya sikap cuek, tidak peduli, tidak mau repot, nanti takut dibilang kepo, itu adalah musuh dalam diri kita sendiri. Yang harus kita perangi karena di sini kita belajar memiliki hati seorang ibu yang benar. Caranya gimana? Yaitu singkirkan sikap itu, mulailah bangun hubungan, bangun jembatan. Bisa melalui apa? Percakapan, telepon, WA, apa namanya, hari ulang tahun, atau just say hi. Ya, pokoknya seperti itulah. Itu harus kita bangun. Nah, kedua, character building. Belajar untuk keberanian menegur dengan baik. Memang susah loh menegur dengan baik. Itu kadang-kadang itu ada tekniknya, terutama orang-orang yang maaf ekstrovert itu bisa aja ngomong der gitu ya, tanpa tahu perasaannya orang gitu. Padahal itu sangat harus terkontrol. Ya, orang yang ekstrovert dia harus belajar mengontrol diri dalam hal menegur. Ya. Terus mengalahkan rasa sungkan, takut relasi rusak. Nah, kalau sungkan itu kadang-kadang bisa begini. Misalnya ada orang yang kita itu biasa terima barang dari orang itu. Itu bahaya loh. Kita bisa nggak berani loh sama orang itu negur. Bukan karena barangnya, tapi sungkan. Dia loh suka kasih aku makanan. Suka kirim-kirim. Nah, itu yang membuat kita mengalahkan rasa sungkan. Malah punya rasa sungkan. Kita belajar untuk mengalahkan itu semua apa? Demi kebenaran. Agar apa tadi? Ayat terakhir, agar firman Tuhan tidak dihujat orang. Jadi jangan karena sungkan kehidupan orang itu tidak tidak baik, kita diemin aja. Ada yang takut rusak relasi, ada yang orang yang senengannya itu berteman. Pokoknya berteman itu nomor satu. Nggak peduli kamu baik, nggak baik, pokoknya kita bisa pergi bersama. Kita bisa bermain bersama. Nah, itu yang perlu kita pahami, bahwa pembentukan karakter itu kita harus mengalahkan rasa itu semua. Kalau sampai kita kehilangan seseorang, ketika kita itu sudah melakukan dengan sangat baik, ternyata dia marah, ya sudah, itu kita tidak di luar kontrol kita. Tetapi ingat, di dalam Yeskel dikatakan apa? Kalau kamu melihat orang berdosa, kamu diemin, dan dia mati di dalam keberdosaannya, itu kesalahannya kita tanggung. Pernah dengar kalimat itu enggak? Di Yeskel. Nah, untuk itu, makanya sebelum pembentukan karakter, bangunlah caring ini lebih dulu. Ya, jadi memang memiliki hati seorang besar, bukan pekerjaan yang gampang, tapi pekerjaan yang cukup berat ya. Dan calling mendoakan, menolong untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidup seseorang. Ya. Dari sini, sebagai akhir dari statementnya, sikap ketundukan yang benar seperti Kristus kepada Bapa, itu yang membuat kita
dapat belajar memiliki hati ibu yang benar. Belajarlah seperti Kristus. Dia mengabaikan miliknya atau mengabaikan ego pribadi kita. Untuk kita itu kadang-kadang ditegur, kadang-kadang sebagai perempuan muda kita ditegur. Kita harus punya ketundukan seperti hati anak. Kalau kita itu diberitahu tentang kebenaran-kebenaran, walaupun kita itu tahu, kita itu sudah ngerti pinter, belajarlah untuk tidak sombong. Iya, terima kasih buat pengajarannya. Oh, aku sudah tahu kok. Aku sudah ngerti kok. Sing kamu omongno semua itu aku ngerti semua. Nah, sikap-sikap begitu. Itu yang perlu kita belajar. Nah, lihat gambarnya, hati anak itu makin banyak di dalam hati kita. Kita itu menjadi dewasa di dalam belajar. Nah, kalau kita sudah penuh, kita belajar hati ibu itu jauh lebih mudah. Dan ketika kita sudah punya hati ibu, kita menyerahkan, kita untuk mengibui orang-orang di sekitar kita, itu jauh lebih mudah. Ya, sampai sini, adakah pertanyaan? Ya, makasih Bu Linda. Bu, Yes. saya mungkin nanyanya ini sih, kalau umpama di sesi mode 2 itu, perlu nggak ya kita relatein dengan, kan ini tadi langsung terkaitkan ke kasih ya. Terus untuk konekin ke bahan camp 1 itu perlu nggak Bu? Kayak tadi itu yang belajar dari keteladanan Kristus kepada Bapa itu kan tentang satu kapal dua kapten loh Bu. Itu gimana Bu? Maksudnya perlu kita relatein atau lihat situasi atau gimana Bu? Mohon arahannya. Tidak ada hal yang baku sih. Tidak ada hal yang baku, boleh enggak, boleh enggak. Jadi kalau memang itu perlu dan pasti, karena satu kapal dua kapten itu bicara tentang otoritas. Kita kan nggak mau megang, kita nggak mau otoritas kita itu eh, apa kita tidak menghormati otoritas, makanya langsung kita ambil alih kendali. Nah, itu kan ya bisa. Memang ada hubungannya sih, sangat ada. Demikian juga otoritas Tuhan atas hidup kita. Kita berdosa itu karena otoritas tidak menaruh otoritas Tuhan itu atas hidup kita, atas hati kita. Kita menaruh ego kita lebih tinggi daripada otoritas firman Tuhan. Jadi kalau kita mengajar modul 2 ini, saya ingin mereka itu paham pengertiannya sampai paradigma mereka tuh nangkep apa sih sesi ini ngomong apa. Nah, kalau mereka paham, otomatis mereka mau melakukan itu dan bukan hanya mereka yang melakukan. Kita yang menasehati jauh lebih gampang loh. Bukan menasehati. Kita yang saling berdiskusi, menolong mereka. Ya menasehati ya boleh. Itu jauh lebih gampang kalau mereka mengerti. Kalau mereka kita ngajar Tes. Deh, aku ngestak ya, Deh. Feb, kamu nggak ngestak kan? Oh, Feb? sinyalnya Bu Linda nge-freeze. Iya. Oh. Sabar ya teman-teman, ini Bu Linda lagi nge-freeze. Sempat hujan nih di Surabaya, hujan juga Pak. Oh iya. Oh ya, aku hujan deras ini di sini.
Di rumahku kayaknya nggak hujan deh. Sama. Sono pagi juga hujan deras. Oh iya, iya. Oke. Paling itu jadi sinyalnya. Tapi Surabaya nggak tahu ya. Tiba-tiba Tapi yang barat mungkin bentar hujan lagi ya. dilanjutin Bu Ripka yang menjelaskan ini. Ini nggak hujan sini. Bu Rika masih nyimak Pak Magda. Paling nanti Bu Linda langsung datang kok. Dia tadi awal sudah bilang kalau sinyalnya memang agak kurang oke hari ini. Di sana kayaknya hujan tadi denger. Iya, iya. Ternyata, aduh, Bu Linda membawakannya tajam sekali, membuat aku terus kayak ikut modul 2. Ini Teman-teman ngerasa nggak sih yang udah pembicara kita tuh kayak sekarang lagi belajar sesi untuk bawakan firman loh ini. Iya loh, bener-bener centernya itu wow. kayaknya tuh kalau nggak kasih karunia Tuhan, kayaknya kita nggak siap deh jadi pemimpin modul 2. Masih banyak banget hal-hal sederhana tuh yang ternyata ya aku masih ada sama orang ini nggak bisa berani negur ya gitu. Aduh, banyak banget sih. Tajam banget. Iya, iya. Ya semoga nanti ke depan kita bisa ada dengan sesama PKM sih, Di. Karena aku juga merasa, aduh, kemarin itu baru mulai sesi 1 itu, aduh ya ampun, orangnya ngomongnya muter-muter, aku tuh bingung bener-bener. Padahal kelompokku cuma 1 orang kan. Ngomongnya muter-muter, balik lagi Bu MC ngomong itu ya itu aja. Aduh, ini cari pembenaran diri rasanya tuh. Tahan. Ini Bu Linda udah masuk tuh. Oh iya. Iya, sorry. Ini mungkin Bu. terpental saya. Oke. Iya, iya. Ya. Ya, apa yang ditanyain lagi mungkin? Ya, tadi waktu Bu Linda disconnect itu kami merasa kami benar-benar butuh kasih karunia untuk menjadi PKN 2. Ini Kenapa? ya mungkin selama ini kita enggak, rasanya tuh seperti kayak PPWB Bu, kayak persiapan pembinaan jadi pembicara ini. Rasanya Bu. Enggak. Sebenarnya enggak sesulit itu. Enggak, mungkin saya ini bukan bicara ya, jadi untuk begitu. Tapi maksud saya kalau kita ngerti poin-poinnya, itu mungkin jauh lebih mudah kita untuk mengajak, gitu. Jadi saya bayangkan ada beberapa kota itu yang katanya dia nggak ngerti apa-apa, cuman baca bukunya aja kalau ngajar. Nah, kayak gitu. Akhirnya saya yakin ya bukan yakin. Saya melihat pesertanya pasti pertama merasa bosan. Apa sih modul 2 itu kayak gini-gini tok gitu ya. Langsung masuk ke apa sharing-sharing gitu ya. Loh, sharing-sharing itu betul harus, tapi kalau pengertian apa yang kita pelajari itu nggak masuk, kita sharingnya jadi nggak terarah. Apa yang kita kerjakan di dalam sesi itu juga nggak jelas semua. Bu, ini kan sudah 8:30. Sepertinya Kayaknya kalau nggak cukup satunya nggak sama cukup. sesi 3 otak kami kayaknya nggak bisa terima. Saya sih tak diemin aja sih waktu Bu Ripka nulis gitu. Saya tahu pasti nggak mungkin. Karena ini belum mengenal. Kalau kita cuman mau tahu isinya, ya gampang gitu loh. Tapi kalau kita itu bisa sampai mengerti, biar diem ngendep dulu. Iya. Nah, saya berharap di kota ini jangan berhenti. Artinya kalau nggak ada orang yang di modul 2 kan, bermodul 2 lah dengan misalnya dengan aktivis, dengan fasilitator, dengan apa bertiga, empat gitu bentuk kelompok. Kalau kita misalnya saya sama Bu Ripka ini sudah teman
plek gitu ya, gak usah. Saya cari sama misalnya Bu Yuli Kris atau Bu siapa gitu ya. Saya cari kita melakukan modul 2. Sungguh, modul 2 itu akan membentuk karakter kita. Kita makin dewasa. Nah, kalau kita itu makin melakukan modul 2, tapi kita itu nggak berubah menjadi makin rendah hati atau makin baik, itu berarti ada yang salah. Salahnya kita nggak melakukan. Dan itu rugi besar. Karena kita sudah invest waktu untuk itu, tetapi karakterku nggak berubah. Contoh misalnya, kalau kita itu mau belajar berenang, disuruh dengan takut-takut maju nggak mau. Ya sudah di pinggir aja. Invest waktu kita sudah bayar, invest waktu, tapi kita tetap tidak bisa berenang. Atau kita bikin kue. Kita lihat tok nggak mau melakukan. Ya sampai kapanpun kita itu nggak pernah bisa bikin kue. Gitu. Jadi lakukan modul pertama dengan fasilitator, jangan kelompok besar, kecil-kecil aja. Selain berlatih, kita itu membangun nilai hidup kita dan mengingatkan mereka untuk menghidupi kebenaran-kebenaran firman Tuhan melalui 2. Lakukan itu, Bu Ripka. Jadi jangan sampai vakum. Saya itu berharap nanti targetnya wilayah 3 itu sampai sebatas akhir semester pertama ini, kota-kota itu mulai ngerti cara mengajar. Ya ini loh, cara mengerti materinya. Nggak terabas sana, terabas sini. Ada ditata gitu kan. Mereka, nah saya tuh berpikir teman-teman tuh sampai semester pertama ini sebisa mungkin semua kota itu bisa ngerti, tapi ya ada beberapa kota yang masih belum. Ya saya bersyukur sih Jogja dengan semangatnya belajar. Kami juga berterima kasih Bu Linda mau itu spend time untuk kami. Iya, Anyway, Bu, sama-sama. ini yang sesi 2 ini kalau saya lihat pertemuannya sekali nih kayaknya nggak habis ini. Bisa 2-3 kali. Kalau teknisnya di lapangan gimana, Bu? Iya, 2-3 kali. Iya kan? Jadi pertama tentang perempuan Kalau tua. sesi 1 itu memang paling dalam. Jadi sesi 1 itu paling lama. Nggak apa-apa itu. Karena itu harus perlu pelan-pelan. Mereka ngerti bahwa tanpa Kristus jangan sampai pokoknya kasih itu sabar. Aku pokoknya sabar. Nah, tapi dia nggak ngerti sabar. Sabar apa? Aku sabar kok nunggu suamiku walaupun dijemput aku telat 1 jam ya nggak apa-apa. Bukan itu sabar yang dimaksud. Gitu. Jadi untuk sesi 2 ini sebaiknya berapa kali, Bu? Jadi kami punya ya acuan lah kayak di plot gitu ya tadi bahan poin-poin yang Bu Linda ajarin. Kami bisa mendalami karena kan itu cukup banyak ya, Bu. Kayak perempuan tua harus ini itu kan contohnya banyak tuh, Bu. Yang kita eksplor di situ gitu loh. Poin penting untuk ya. Contoh itu membuka pengertian buat mereka. Sebenarnya ya wanita ibadah itu yang ya apa sih? Jangan sampai mereka tuh pokoknya wanita ibadah itu yang baca firman Tuhan. Pokoknya aku sudah baca firman Tuhan, aku ke gereja. Belum lagi ada ibu yang sedikit-sedikit ngomongnya itu tiap hari menyembah di pagi hari 2 jam. Ini saya benar-benar nggak bermaksud ngerasani ya, tapi ini ada salah satu teman gereja dan itu jadi pembicaraan di mana-mana. Dia itu bilang 1 hari 2 jam setiap pagi itu, tapi nyinggung mulutnya itu kanan kiri. Dia bilang pokoknya harus berbahasa roh, harus begini, harus begitu.
Ya gitu. Makanya bagi saya di sini saya ngerti bahwa oh dia nggak ngerti kebenaran. Apa sih perempuan beribadah itu apa sebenarnya? Ya saya nggak deket sih, tapi saya eh, cukup apa namanya dari orang-orang yang kelas-kelas sama dia ini, yang apa berselisih sama dia ini. Itu makanya perlu dijelaskan. Nah, kalau pengertiannya, oh kita perempuan tua itu perempuan yang beribadah, titik gitu. Nah, mereka berang dengan cara berpikir sendiri. Padahal kita harus jelaskan gimana, apa sih artinya perempuan ibadah. Bu, sama yang sesi 2 ini kan tema apa visi wanita bijak tuh Bu? Titus 3 ayat 3 sampai 5 Oh, yang duanya ya. Oke. Tapi konteksnya sama nggak sih Bu? Maksudnya untuk yang Titus ini kan itu kitabnya 1, 2, dan 3 tuh. Itu sama nggak dengan yang kalau visi wanita bijak kan di 2, 3 sampai 7. Ya, tetap kebenaran firman itu sebenarnya sama. Bisa Teksnya itu kita pasti. istilahnya tuh kayak nyambungin gitu ya Bu ya dengan basic Iya, kasih. itu dasarnya sama. Cuma dalam sesi 2 ini kaitannya dengan memiliki hati ibu, tapi untuk belajar punya hati ibu itu harus punya sikap hati anak dulu. Nah, susah nggak punya hati anak? Sangat susah. Ya, Yesus itu tadi. Untuk punya hati anak itu harus meninggalkan ego, meninggalkan kesombongan, meninggalkan apalagi apa namanya, misalnya kita itu merasa memang pintar, kita itu pintar untuk tunduk kepada suami. Mungkin kita itu benar. Kalau suami saya bilang, kalau saya diskusi itu dia bilang gini, harusnya orang itu tidak dalam berselisih atau bertengkar, hindari memberi kata terakhir. Hindari memberikan ucapan terakhir. Artinya apa? Orang yang terus mau jawab-jawab terus, jadi kayak mau menang gitu loh. Hindari. Lebih baik kita itu diam, nggak perlu menjadi orang yang terakhir. Saya tahu itu ketika suami saya mempraktekkan itu, saya tuh kadang-kadang kalau dia diam, aku kok jadi yang terakhir ya, jadi gak enak ngerti sih. Dilatih, itu sebenarnya itu perlu dilatih. Dia belajar, tapi ketika dia mulai, saya jadi nggak enak loh. Kok aku jadi yang terakhir yang ngomong? Makanya saya diam, gitu. Terus untuk sesi 2 ini kan ada contoh tokoh-tokoh itu Bu, tokoh wanita itu. Itu perlu dibahas atau gimana Bu? Kan ada beberapa tokoh di sini ya Bu, ada Saya Ribka. tuh paling kalau modul 2 jarang sih memakai gitu-gitu tuh jarang. Contoh tokoh ya bisa, nggak apa-apa memang ada untuk dibahas. Saya sendiri jarang melakukan tokoh-tokoh ini. Karena bagi saya pengertian tadi dari firman itu kita hidupi dengan ini tuh sudah apa ya, sudah menjawab kehidupan kita gitu loh. Tapi kalau punya waktu dan melakukannya sih. Mungkin ini Kak Magda bisa sharing dulu, pernah ya Magda ya satu season
Yang Mbak Magda pakai tokoh-tokoh itu loh, Say, yang kamu ngulang mode 2 itu. Itu gimana itu? Menarik atau gimana? Maksudnya yang umpama sesi 2 nih, kita belajar dari kisah Yunike, Ribka ibunya Yakub dan Esau, terus Dorcas itu kayaknya pernah ya Mbak Magda ya? Boleh sharing nggak, Mbak? Bisa. Bagus juga sih karakter-karakternya, sikap-sikapnya ya, Kak Magda ya, harusnya begitu ya. Jadi Iya, mungkin Bisa. betul, biar nggak jenuh. Jadi penggunaan tokoh-tokoh itu sebenarnya kan memperkaya ya. Kan kita selalu perempuan Iya. tuh kan cari teladan. Kalau biasanya diri kita yang jadi teladan itu kan ada yang nggak pede, ada yang merasa belum cukup bisa jadi teladan. Nah, ambil dari tokoh Alkitab itu sangat menolong kan. Dan hampir sesi 2 sampai sesi 8 itu selalu ada tokoh wanita. Nah, waktu itu pernah di modul 2 setelah selesai putaran yang pertama, kemudian kami masih mau pengen lanjut penajaman putaran yang kedua tuh, saya pilih tokoh-tokoh tuh. Jadi khusus bahas tokoh, kemudian dikaitin sama materi. Nah itu sangat powerful sih, karena tokoh-tokoh itu kan semua juga wanita-wanita yang tidak kebal terhadap ini kan, tidak kebal terhadap persoalan kan, gitu. Jadi ya memperkaya karena biasanya kita butuh kalau tokoh Alkitab tuh lebih real ya karena hidupnya dicatat di Alkitab gitu kan daripada tokoh-tokoh inspirasi dunia atau tokoh-tokoh yang ada di dalam media sosial gitu kan. Jadi, tapi sorry tempat ini hujan deras banget ya. Iya, iya. tapi suaramu jelas kok, Say. Ya, Bagus. jelas kok. Suaramu bagus. Iya sih, bagus juga kalau mau dianu karena kita belajar apa namanya karakternya, karakter baik. Berarti kalau umpama nih Bu, Iya. kayak kita sekarang sesi. Halo Magda. Kalau ini sambil Iya, iya, menyimak heeh. ya. Sambil Heeh. kita bahas gitu, umpama tokoh nih Bu, contoh ya Ribka. Lah itu untuk sesi 2 ini kan tentang seperti anak, seperti ibu demikian anaknya. Lah itu poin penting yang perlu kita explore dari tokoh itu kan harus ada koridornya kan Bu, karena kan temanya jelas. Itu poin pentingnya itu berarti tentang apa Bu? Tentang hati anak, hati ibu, Ya. atau karena kan kalau kita mau dengar ceritanya kan Ribka itu kan malah ngajarin ngapusi lah ya toh. Ya itu Nah, sekarang ngapusi. dia Lebih sebagai gitu loh Bu. kayak itu Ribka itu Esau sama Yakub ya. Nah, Iya, tidak meneladankan sebagai perempuan tua. iya. Iya, Malah nah bilang itu kan dosanya jadi kurang tanggung lagi kan Bu, pasang badan istilahnya gitu Bu. iya. Loh, mungkin kita lakukan seperti itu. Mungkin, sangat mungkin. Kalau mungkin kita punya anak lebih, ya saya anaknya nggak tahu ya, nggak kebayang ya. Kalau dua itu pasti Seperti ada. saya Bu, anaknya 3 Bu, ada like and dislike tanpa sadar. Ada yang marry. Nah, Iya, itu itu seperti itu tadi kan. tokoh itu juga bisa ini loh, Bu. Sorry, saya ini ikut nimbrung. Boleh Magda, Tokoh monggo itu Maki. bisa jadi nggak harus tokoh yang benar-benar inspiratif, hidupnya selalu berhasil. Bahkan kita bisa belajar dari ibu yang memperlakukan anak pilih Gagal. kasih. Siapa tahu kita ini ibu itu atau korban dari ibu yang mengasuh kita pilih kasih. Nah itu saya Iya. juga pernah ingat waktu sesi itu juga kena banget kok. Heeh. Kena banget bahwa saya ini ya Magda ini adalah hasil ibu yang pilih kasih. Nah, kemudian kalau itu kita tidak bereskan, kita nggak sadari, kita juga akan menurunkan generasi yang kita mengasuhnya juga pilih kasih. Nah, jadi tokoh wanita itu sebenarnya sangat memperkaya dan jadi cermin buat kita gitu. Nah, puji Tuhan, saya ingat waktu itu hampir semua tokoh Alkitab di buku modul 2 itu pernah dibahas sih dengan teman-teman di modul 2. Jadi mereka memperkaya, oh iya ya ternyata teladan itu nggak melulu orang-orang yang hidupnya lurus dan bagus. Kadang kita juga bisa bicara tentang itu nanti ada perempuan Samaria. Apa yang kita contoh dari dia? Apakah dia punya suami 5 atau dia kemudian memenangkan satu kampungnya? Kemudian ada juga tokoh-tokoh apa itu yang perempuan yang
rumahnya dipakai sembunyi pengintai itu loh. Itu kan Perahap. juga ada. Ya, Nah, jadi belajar tokoh-tokoh gitu nggak melulu bahwa kita adalah wanita yang baik-baik aja, tapi pada hakikatnya mereka dipakai Tuhan juga kan. Nah, sama kayak kita. Jadi tokoh Alkitab tuh kayak membuat kita lebih pede aja gitu loh, Bu. Bahwa, hey, kamu tuh nggak selalu hidup kamu tuh sempurna dan baik-baik aja tuh loh tokoh di Alkitab sekalipun kayak gitu. Hidup mereka ya ini bisa kita pelajari. Kita tidak hanya belajar dari keberhasilan, kita juga bisa belajar dari sebuah kegagalan tokoh-tokoh tersebut. Itu aja, Bu. Terima kasih. ya, terima kasih. Nah, ya memang Alkitab adalah kitab yang paling jujur ya. Dia ngomong apa adanya gitu ya. Sampai misalnya ketakutan, sampai kepingin mati, Elia pengen mati, Yunus yang marah, ngelihat orang mau disuruh bertobat marah-marah. Nah, kayak gitu. Ya, memang kitab yang paling jujur yang menceritakan itulah manusia. Iya. Nggak ada yang sempurna. Dijumpai oleh Tuhan, nah baru dijemput oleh Tuhan, dijemput sama yang sempurna, kita akan disempurnakan. Iya. Ya, seperti itu. Kita nggak ada yang sempurna. Kita sedang belajar dalam proses. Berarti yang tokoh-tokoh itu mungkin kita juga bisa belajar bareng tuh Mbak Magda. Iya toh, supaya nggak keluar jalur sesuai sesinya itu loh. Ya, Karena kan kalau sama tokohnya Ribka, kita konteksnya seperti anak demikian ibunya kan berarti ada sisi dalam keterbatasannya dia, ada sisi yang dimana kita ya meskipun dalam kesalahan Ribka menerjemahkan bahwa yang bungsu akan menjadi yang menjadi tuan gitu ya. Kan itu tentang calling ya Bu ya. Itu ternyata it's works kok gitu loh Tuhan, tetap kayak istilahnya ya Tuhan ya memang dia nggak ketemu anaknya sampai dia meninggal gitu ya, harga yang harus dia bayar gitu. Wah ini menarik Bu. Ya, harus kayak sesi khusus kayaknya kalau tokoh Bu kayaknya Bu. iya mesti kalau itu dijadiin apa namanya PA ya, itu sangat bagus ya, kita dari sisi mana yang kita dapetin dan baru di-sharingkan. Itu menarik banget. Ya, tapi jangan sampai gini, apa semangat kita melakukan modul 2 itu menjadi apa ajang PA. Artinya boleh PA, kita yang ber-PA kita bagikan kepada mereka. Tapi kalau mengarah akhirnya beda nanti jadinya, bukan pemuritan tetapi ini kayak Bible study. Nah, kalau sudah orang mengarah ke Bible study, itu sulit bagi orang itu membuka dirinya ataupun kita itu masuk ke dalam kehidupan mereka. Iya, Tuh. iya. Kalau mau Bible, oke tambahkan misalnya nanti setelah selesai, yuk kita anu lagi, kita bongkar lagi dengan Bible study-nya. Boleh, sangat boleh. Tapi prinsipnya kita perlu memuridkan orang yang ada di dalam kelompok kita dulu. Semangat maksud saya. Oke. Oke teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau enggak kita mungkin akhiri malam ini. Ternyata cuma bisa satu sesi teman-teman. Kencangkan ikat pinggang Anda, kuatkan hati, tambahkan ketekunan supaya kita semakin dalam. Langsung buka modul 2. Ya maksud saya tuh begitu. Bukalah modul 2, mulai. Nggak apa-apa sampai mulai kita belajar bersama-sama. Nggak apa-apa. Iya, Gitu. Ya puji Tuhan kemarin teman-teman sudah mulai Bu, beberapa kelompok mulai jalan, kelompoknya Dian, kelompoknya Bu Sisil, kelompok saya, terus kelompoknya Angel, Feby, Bu Yulikris juga mulai lagi. Bu Esther lanjut Bu. Bu Esther sudah hampir penyelesaian mungkin ya. Ya jadi kami masih. Oh sudah sampai 8. Gimana Bu? Sudah sampai sesi 8 gitu maksudnya. Nggak tahu Bu Esther sudah sampai sesi berapa Bu yang dengan Bu Ari Bu? Sesi 4. Oh iya.
Oke. Ya. Ulang-ulang dikit nggak apa-apa, Bu. Jadi sesi 1 disentil-sentil, sesi 2 disentil. Saya suka gitu kok. Jadi mengingatkan walaupun sampai 4 datang lagi, yuk ingat ya pelajaran 1 itu gini. Nah, sambil masukin pengertian-pengertiannya. Jadi kayak mengembalikan ke fokusnya Bu ya untuk setiap sesi supaya ada kayak benang merahnya itu Ya. ya. Jadi Oke. mengingatkan sambil memberikan yang kita lupa-lupa gitu, kita masukin lagi. Iya. Oke. Oke, sepertinya Terima teman-teman sudah kasih. tidak ada bertanya. Nanti monggo didengarkan ulang ya recordingnya karena memang aduh banyak banget hari ini daging semua hari ini gitu ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan dan nanti langsung kita praktek di mode 2 sih. Ya, mungkin dari saya itu aja. Saya tidak tahu Bu, mungkin kita akan ketemu setelah PN PKBM yang kedua. Karena kan itu 2 Ya, Sabtu tiap berturut tuh. minggu kan 2 minggu sekali ya, Bu ya. Ya, kalau kita nanti mungkin setelah PNPK PKM 2 nanti baru mungkin minggu kedua lah ya, Maret itu kita baru mulai ini. Puasa, sudah puasa ya. Hampir mau selesai itu Lebaran. Jadi sebelum Lebaran kita kejar sesi 3 dulu, Bu. Sebelum nanti Oke. setelah Lebaran teman-teman liburan kita baru lanjut lagi. Mungkin itu aja teman-teman dari saya. Terima kasih. Malam ini kita akan menutup. Terima kasih Bu Linda untuk waktunya yang luar biasa. Malam ini kami sangat diberkati. Jadi benar-benar pemahamannya semakin diperdalam seperti itu ya. Jadi antara firman, terus sikap hati anak, terus hati ibu itu rasanya kayak menolong banget untuk semakin menemukan koneksinya itu loh Bu. Iya. Oke, itu aja. Saya minta tolong Kak Feby. Kak, boleh tolong doa Kak, doa penutup. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, untuk semua yang sudah boleh kami belajar bersama. Tuhan, kami mengucap syukur untuk Ibu Linda yang sudah menyediakan waktu, tenaga, pikiran, dan hatinya untuk boleh membagikan semuanya kepada kami. Tuhan, terima kasih Engkau memberkati Ibu Linda berlimpah-limpah, berikan kesehatan, kekuatan, Tuhan berikan hikmat Tuhan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih juga kami berdoa untuk semua PKM 2 di Jogja Tuhan, berikan kami kekuatan, berikan kami hati untuk terus melayani Engkau, dan biarlah kami juga terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun Tuhan percayakan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur untuk malam hari ini, dan kami berdoa untuk agenda-agenda berikutnya, biarlah kami serahkan ke dalam tangan Engkau, supaya kami dapat terus belajar dan terus bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih Kak Terima Feby. kasih, Terima kasih Bu Linda. Terima Linda. Terima kasih, Kak Feby. Terima kasih Bu Linda, Tuhan Ya, berkati. semangat belajar ya. Ya, semangat. Oke. Amin. Saya Salam live meeting ya. semuanya. Iya, kami juga live Bu. Oke, makasih. Terima Ya, kasih teman-teman. dah, God bless. Ya.